Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 70, ini benar-benar menyenangkan. Qian melihat Mukiki di kafe dan duduk tepat di depannya. Sekarang, jelaskan padaku. Mukiki meletakkan cangkirnya. Seperti yang kamu lihat, kita bersama. Tapi kamu masih anak SMA. Bagaimana kamu bisa bertemu dengan putra mahkota? Qian masih tidak percaya. Saat aku diusir oleh keluargaku, aku menyelamatkannya secara kebetulan, kata Mukiki lirih. Baiklah. Tidak masalah bagaimana kalian berdua bisa bersama sekarang. Yang lebih penting adalah kamu sekarang adalah pacar Seng Xiao. Di masa depan, jika Mu Tangsue menindasmu, kamu harus melawan, oke? Kamu memiliki pendukung yang kuat, apa yang harus kamu takutkan? Qian, hubungan kita harus tetap menjadi rahasia untuk saat ini. Mukiki memberitahu Qian tentang kekhawatirannya. Qian tertawa dan menyesap tehnya. Tentu saja aku mengerti. Kita berdua memang menjalin hubungan diam-diam. Tapi Kiki, tidakkah kau merasa senang dengan ini? Keluargamu masih berpikir bahwa kamu menderita di luar. Bagaimana mereka tahu kamu telah menjadi putri mahkota? Lain kali, jika Mu Tangsue mengganggumu, tampar saja dia. Tidakkah kau pikir aku main-main? Mukiki tampak khawatir. Kau tahu, Xiao 8 tahun lebih tua dariku, dan keluargamu dan keluarga Seng adalah musuh dalam bisnis. Kenapa kamu peduli? Kalau orang-orang tidak mendukungmu, apa kamu akan meninggalkan putra mahkota? Apa mereka? Yang lebih penting, kalian harus menikmati kebahagiaan kalian bersama. Kamu harus tahu bahwa pasanganmu adalah kekasih impian para wanita di seluruh Jianchuan. Apa lagi yang kamu inginkan? Bagi Mukiki, apa yang dikatakan Qian sangat penting. Karena dia tahu hanya akan ada sedikit orang yang mendukungnya dan Xiao. Dengan dukungan temannya, dia merasa jauh lebih baik. Sekarang, ayolah, katakan saja. Tahap mana yang sudah kamu lalui? Qian ingin sekali mendengar jawabannya. Kami berencana untuk tinggal bersama saat aku mulai kuliah. Keren banget. Apa kalian sudah berciuman? Apa tubuhnya panas? Apakah tubuhku ada hubungannya denganmu? Suara seksi Seng Xiao bergema di belakang mereka. Qian dengan canggung berbalik dan menyapanya. Apa kabar, putra mahkota? Ayo pulang. Seng Xiao melirik Qian dan membawa Mukiki bersamanya. Dia memperingatkannya, lain kali jangan lakukan itu lagi. Qian menunjukkan tanda oke padanya. Dia sama sekali tidak mempermasalahkan dendamnya. Qian, aku akan pergi dulu. Jaga dirimu. Saya sudah punya sopir. Pergilah. Qian melambaikan tangan pada Mukiki. Mukiki dengan patuh mengikuti Seng Xiao seperti seorang istri yang baik. Qian melihatnya dan tertawa terbahak-bahak. Dia tampak seperti seekor kelinci di mulut serigala besar yang jahat, menunggu untuk ditelan kapan saja. Kamu masih punya mood untuk bersenang-senang di sini, kata Seng Xiao serius setelah mereka masuk ke dalam mobil. Ada apa? Bibimu meneleponku dan mengatakan bahwa dia mendengar berita tentang keberadaan pamanmu. Dia telah menyelinap kembali ke Jianchuan. Dia tahu kau bersamaku. Jika dia memberitahu keluargamu tentang ini. Mukiki tersedak saat mendengarnya. Dia tidak bisa bernapas. Paman tidak tahu bahwa dia dibawa pergi oleh Seng Xiao hanya karena dia pernah menjualnya. Dia pasti mengira bahwa dia telah diperkosa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku sudah perintahkan Jing Yun untuk menjemputnya. Seng Xiao menjawab sambil mengemudi. Dia melihat Jing Yun menjadi pucat. Apa kau takut? Tidak. Mukiki mencoba bersikap tegar. Kenyataannya, dia sangat takut. Dia takut hubungannya dengan Seng Xiao akan terbongkar. Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa bersamanya lagi. Dia mencintai hidupnya bersama Seng Xiao. Dia tidak ingin kehilangannya. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Seng Xiao menghiburnya. Mukiki tidak menyadari bahwa dia sudah kembali ke Senjing. Dia khawatir pamannya akan pergi ke Mu Tangsue. Seng Xiao merasakan kekhawatirannya sehingga dia berhenti menggodanya. Dia berkata, Jing Yun telah mengerahkan lebih banyak pria untuk mendapatkannya. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekati keluargamu sama sekali. Aku tidak takut padanya, aku hanya khawatir dia akan mempengaruhi hubungan kita. Mukiki merasa tertekan saat memikirkannya. Seng Xiao menghentikan mobilnya saat mereka sampai di villa. Dia memegang tangan Mukiki dan berkata dengan serius, tidak ada yang bisa menghentikanmu bersamaku. Mata Mukiki berkaca-kaca. Namun, dia menahannya. Aku tidak takut kehilangan apapun, kecuali kamu. Tepat setelah Mukiki menyelesaikan kalimatnya, Seng Xiao melingkarkan lengannya di pinggangnya dan menariknya ke pangkuannya. Dia menyandarkan punggungnya di kemudi dan mulai menciumnya dengan penuh gairah. Mukiki terengah-engah karena ciuman mesra Seng Xiao.
Ketika dia menyadarinya, mereka telah berciuman sepanjang jalan menuju villa. Tentu saja, mereka hanya bisa bersikap kurang ajar tanpa kehadiran Su Zipei. Mereka berciuman liar hingga ke kamar tidur. Mu Qi terengah-engah. Pikirannya dipenuhi dengan nama Seng Xiao. Malam ini, Seng Xiao tidak pergi. Dia tertidur sambil memeluk Mu Qi. Keesokan paginya, dia masih tidur ketika dia bangun. Seng Xiao menelepon Jing Yun. Apakah kamu sudah menemukannya? Tuan muda, belum ada kabar tentangnya. Kami sedang meningkatkan pencariannya. Pastikan untuk menemukannya sebelum dia pergi ke keluargamu. Jika dia ditangani dengan benar sebelumnya, kita tidak akan mengalami masalah ini sekarang. Seng Xiao berkata dengan dingin. Paman Mu Qi adalah traumanya. Dia seharusnya tidak menunjukkan belas kasihan pada sampah itu sebelumnya. Ya, Tuan muda. Mu Qi mendengar percakapannya di telepon. Dia bangkit dan memeluk Seng Xiao dari belakang. Xiao. Bereskan semuanya, bibimu akan segera kembali, kata Seng Xiao padanya. Xiao, lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku tahu bagaimana memperlakukan bibiku. Mu Qi mengusap-usap punggungnya. Seng Xiao berbalik dan melingkarkan lengannya di leher wanita itu. Ia menarik wanita itu mendekat dan berkata, aku, Seng Xiao, tidak suka merahasiakannya. Namun, demi dirimu, aku telah merasakan kegembiraan karena bersikap diam-diam. Apakah kamu menyesalinya? Mu Qi menatap Seng Xiao, mencari jawaban. Ini benar-benar mengasyikkan. Seng Xiao mencibir. Kali ini, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan saat aku menemukan pamanmu. Jangan ganggu caraku memperlakukannya. Mu Qi mengangguk. Ya Tuan. Bab 71, aku punya banyak cara untuk berurusan dengan bajingan. Setelah Seng Xiao pergi, Mu Qi bangkit dari tempat tidur. Dia membersihkan kamarnya karena takut Su Zipei akan mengetahui bahwa ada seorang pria yang menginap di kamarnya. Untungnya, Su Zipei tidak memikirkan hal itu saat dia pulang. Dia memikirkan bajingan itu dan dia tidak terlalu peduli apakah ada seorang pria yang berbaring di ranjang Mu Qi. Saya pulang untuk memberi penghormatan terakhir kepada kakek dan nenekmu yang sudah meninggal. Kudengar pamanmu juga ada di sana. Dia mungkin bersembunyi di suatu tempat di Jianchuan sekarang. Su Zipei khawatir. Jika bajingan itu pergi menemui keluargamu dan mengatakan fakta bahwa Mu Qi didukung oleh Seng Xiao, maka mereka mungkin tidak mengizinkannya tinggal di rumah kecil itu lagi. Bajingan itu suka berjudi. Aku akan bertanya pada teman-teman lamanya. Mereka mungkin tahu di mana dia. Bibi, ini terlalu berbahaya. Kakak Xiao telah meminta asisten Jing untuk menyelidikinya. Mu Qi menghibur Su Zipei. Aku tidak ingin melihatnya menindasmu lagi. Tetapi, jika kamu bertemu dengan bajingan itu, Bibi, apakah kamu akan mempertimbangkan perceraianmu? Mu Qi bertanya pada Su Zipei. Itu karena dia tahu bahwa wakil kepala sekolah Iten sedang merayu Su Zipei. Mu Qi tidak memihaknya karena latar belakang sosialnya. Dia hanya berharap bibinya dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan dan berhenti tinggal bersama bajingan itu selama sisa hidupnya. Su Zipei menatap Mu Qi tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa lama, dia menganggukkan kepalanya. Ya, aku memang harus menyelesaikannya sekarang. Tapi, Qi, aku tidak melakukan itu agar aku bisa menikahi orang lain. Bibi, kamu boleh melakukan apa saja asalkan kamu bahagia. Jangan pernah bersama bajingan itu lagi. Kita cari lokasinya dulu. Aku akan tanya sahabat-sahabatnya. Su Zipei bersikeras mencari bajingan itu. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku hanya perlu menelepon beberapa kali. Lebih seperti itu. Jadi, Mu Qi tidak menghentikannya lagi. Sebenarnya, bajingan itu memang kembali ke Jianchuan. Namun, dia tidak dapat menahan keinginannya sehingga dia pergi berjudi. Semua uangnya telah habis begitu dia melangkah masuk ke kasino. Dia telah kehilangan semua uangnya dengan sangat cepat. Namun, dia tidak bisa memeras Su Zipei dan Mu Qi sekarang karena dia tidak bisa menemukan mereka. Jadi, dia berpikir untuk menghubungi keluargamu saja. Namun, keluargamu bahkan tidak menjawab teleponnya hanya karena mereka tahu tentang kebiasaan buruknya. Mereka bahkan tidak setuju untuk bertemu dengannya secara pribadi. Oleh karena itu, dia mengamati keluargamu selama beberapa hari di luar villa mereka. Yang bisa dia lihat hanyalah mobil mereka yang meninggalkan rumah. Namun, dia tidak bertemu seorang pun dari keluargamu. Bajingan itu bahkan tidak punya uang untuk makan. Jadi, dia berencana untuk memblokir mobil mereka untuk meminta uang. Dia pikir mereka akan membantunya meskipun dia miskin. Itu karena dia tetap kerabat mereka, apapun yang terjadi. Jadi, dia tetap berada di luar villa dan mengamati mobil mereka. Akhirnya, dia melihat Mu Tangsue dan mamamu meninggalkan rumah. Dia tidak takut mati.
Karena itu, dia menjatuhkan diri ke jalan. Pengemudi terpaksa segera menghentikan mobilnya. Baik Mu Tangsue maupun mamamu ketakutan. Pengemudi itu segera turun dari mobil dan melihat bajingan itu berguling-guling di tanah. Kemudian, dia memegang pintu mobil. Kakak ipar, aku datang untuk menemuimu. Mereka tidak mengenalinya pada pandangan pertama. Mereka meminta sopir untuk mengantarnya pergi. Siapa kamu? Beraninya kamu mengaku sebagai kerabat mereka. Coba lihat dirimu sendiri. Kamu sama sekali tidak mirip dengan saudara ipar Nyonya. Mamamu menatap pria di depannya beberapa kali lagi. Sebenarnya, dia mengenalinya sekarang. Tapi, dia tidak mau mengakui bahwa dia mengenalnya. Tapi, Mu Tangsue sekarang membuka pintu. Suir. Bu, dia benar-benar pamanku. Pengemis itu datang untuk meminta uang. Mengapa kamu ingin turun dari mobil? Mamamu memegang tangan Mu Tangsue. Namun, Mu Tangsue hanya ingin tahu kemana pamannya mengirim Mu Qixi. Dia ingin mengetahui semua rahasia Mu Qixi sehingga dia bisa memanfaatkannya. Pada saat itu, karyawan Jing Yun menemukan target mereka dan maju untuk menangkapnya. Mereka menjelaskan kepada pengemudi, dia berutang uang kepada kita. Dia mungkin ingin memeras Anda. Kami mencarinya kemana-mana. Sampah. Sopir itu memarahinya lalu dia masuk ke dalam mobil. Dia langsung melajukan mobilnya keluar dari tempat kejadian. Dia tidak menyadari bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk mengetahui beberapa rahasia. Setelah itu, Jing Yun membawanya ke bekas rumahnya dan membiarkan Seng Xiao mengurusnya. Seng Xiao menelepon Su Zipei ketika dia menerima berita itu. Su Zipei membawa serta surat perjanjian perceraian untuk menemuinya. Ia pergi ke bekas rumah mereka yang tua dan kumuh. Ia mendapati bahwa suaminya masih keras kepala seperti sebelumnya. Ia tidak punya pilihan selain menyerahkan surat perjanjian perceraian itu kepadanya. Sudah bertahun-tahun berlalu. Aku sudah muak. Sebenarnya aku berencana untuk menanggung semua ini dan membiarkannya begitu saja. Tapi, aku tidak pernah menyangka kau akan menjual Qixi. Pria itu terkejut melihat Su Zipei begitu menawan dan elegan. Su Zipei, apakah kamu sudah menemukan pria lain di luar sana? Aku hanya ingin bercerai. Su Zipei mengulangi permintaannya. Tidak akan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu memiliki kehidupan yang lebih baik bahkan jika aku hancur. Su Zipei menertawakan dirinya sendiri. Dia tidak pernah benar-benar menyadari betapa butanya dia sebelumnya. Apakah kamu ingat apa yang Tuan Muda Seng katakan kepadamu ketika kamu diusir dari Jianchuan? Su Zipei bertanya kepada suaminya. Karena kamu sudah kembali, aku ingin mengingatkanmu bahwa anggota tubuhmu mungkin akan dipotong. Pria itu tercengang ketika mendengarnya. Apakah Tuan Muda Seng tahu tentang hal itu? Menurutmu siapa yang menangkapmu? Su Zipei membalas. Kau masih ingin pergi dan bertemu keluargamu. Apa yang ingin kau katakan kepada mereka jika kau sudah bertemu mereka? Apakah kau ingin memberitahu mereka bahwa kau menjual putri mereka? Apakah kau pikir mereka akan peduli padamu? Mereka telah menyewa pengacara dan mereka selalu ingin mengurungmu di penjara. Beruntunglah mereka tidak mengenalimu hari ini. Sekarang, kau bahkan tidak bersembunyi lagi. Kau masih ingin muncul di hadapan kami. Apa kau ingin mengakhiri hidupmu sendiri? Rasa dingin menjalar ke tulang punggungnya ketika dia mendengar itu. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanda tangani surat cerai. Aku punya sejumlah uang di sini dan kau boleh membawanya. Namun, kau harus segera meninggalkan Jianchuan. Su Zipei membujuknya. Ini satu-satunya kesempatanmu jika kau ingin selamat. Pria itu diikat tetapi dia mengerti apa yang dikatakan Su Zipei. Namun, dia menyadari bahwa Su Zipei mungkin telah menjadi pria kaya hanya dengan melihat penampilannya yang menawan. Dia mungkin akan kehilangan banyak uang jika dia melepaskannya sekarang. Kalau begitu, kau bebas jika aku pergi, bukan? Pria itu mencibir. Dia bahkan tidak berbicara dengan baik bahkan ketika dia diikat. Tidak mungkin. Aku tidak akan pergi jika kau tidak memberiku $1.000.000. Su Zipei gemetar karena marah. Dia sangat ingin membunuhnya saat itu juga hanya untuk melindungi Mu Qixi. Tetapi, Seng Xiao mengatakan padanya bahwa dia akan berurusan dengan pria itu sendiri jika Su Zipei gagal membujuknya. Jadi dia tidak punya pilihan lain selain mengatakan yang sebenarnya kepada Seng Xiao. Tatapan mata Seng Xiao berubah dingin dan gelap saat menerima telepon darinya. Aku punya banyak cara untuk menghadapi bajingan. Seng Xiao pasti akan membuatnya menderita atas rasa sakit yang telah ia timpakan pada Mu Qixi.